Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, tamu yang telah lama kita tunggu kedatangannya hari ini benar-benar telah datang ke rumah kita. Dia mengetuk pintu rumah kita dan menawarkan banyak sekali hadiah yang dia bawa untuk kita. Lalu bagaimanakah Anda berinteraksi dengan tamu tersebut? Bagaimanakah Anda memperlakukan tamu tersebut? Anda sejak lama menunggu kedatangannya. Hari ini dia telah datang kepada kita, dan dia menawarkan kepada kita berbagai macam hadiahnya. Anda ingin hadiah berupa diampuni dosa-dosa Anda, maka tamu tersebut membawanya untuk kita. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Orang yang dia melaksanakan salat di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anda ingin hadiah berupa dibebaskan dari api neraka, tamu itu pun membawakan untuk kita. Nabi SAW sabda, "Wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli laylah." Dan dipanggillah kita, wahai orang yang berharap kebaikan, sambutlah ia. Dan orang yang meniatkan keburukan, berhentilah. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malamnya dari malam-malam bulan Ramadan. Anda ingin pahala yang berlimpah, dilipat gandakan, ia pun membawanya untuk kita. Nabi SAW sabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan." Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya seperti haji. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, "Illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Kecuali puasa, maka sesungguhnya dia adalah untukku dan aku yang akan membalasinya dengan balasan yang tidak terhingga. Anda ingin mendapatkan syafaat, maka tamu itu juga membawakan untuk kita sebab yang dengannya kita bisa memperoleh syafaat nanti di yaumul qiyamah. Puasa dan Al-Quran yang senantiasa kita baca di malam-malam Ramadan, maka mereka akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Nabi SAW sabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah." Puasa dan Al-Quran kedua-duanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa mengatakan, "Ya Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwa." Wahai Rabbku, aku telah mencegahnya dari makan dan syahwatnya. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, sementara Al-Quran berkata, "Mana'tuhu an-nawma bil-lail fasyafi'ni fihi." Aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Nabi SAW sabda, "Fayashfa'ani," maka keduanya pun memberikan syafaat. Mungkin Anda menginginkan semua hadiah yang dibawa oleh tamu ini, baik yang telah kami sebutkan maupun yang tidak kami sebutkan. Anda boleh saja berharap, karena semua orang tidak dilarang untuk berharap. Akan tetapi yang Anda harus ketahui bahwasanya harapan itu tidak ada artinya jika hanya
sebatas keinginan di dalam hati dan kemudian tidak dilanjutkan dengan perbuatan yang dengannya dia bisa memperoleh apa yang dia inginkan. Setiap orang boleh berharap, tapi hendaknya dia mengetahui bahwasanya tidak setiap orang bisa mendapatkan apa yang diharapkan, kecuali orang-orang yang dia berusaha keras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan setelah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan izin darinya. Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Laisal imanu bit-tamanni wala bit-tahalli, walakin huwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal." Bukanlah iman itu dengan berangan-angan semata, dan bukan pula hiasan luar saja, akan tetapi iman itu adalah sesuatu yang tertancap kuat di dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Kaum muslimin rahimani Allah wa yakum, belajarlah dari sahabat ini. Dia datang kepada Nabi SAW, kemudian beriman kepada beliau. Setelah itu dia pun mengikuti Nabi SAW sampai pada suatu hari beliau SAW bersama para sahabatnya keluar untuk berperang dengan orang-orang musyrikin, dan sahabat ini pun ikut dengannya. Setelah selesai dari peperangan tersebut, Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah kepada para sahabat yang ikut, dan diberikanlah bagian ghanimah dari ghanimah untuk sahabat tersebut. Maka ketika mendapatkan ghanimah tadi, sahabat tadi pun datang pada Nabi SAW dan mengatakan, "Ma li hadza tab'atuk?" Bukan karena ini saya mengikuti Anda, tapi saya mengikuti Anda agar saya terpanah di sebelah ini, ya, terpanah di daerah ini dengan menunjukkan kepada lehernya, kemudian saya mati dan saya pun masuk surga. Nabi SAW pun bersabda seraya mengatakan, "In tasduqillaha yasduqka." Jika engkau jujur kepada Allah, pasti Allah akan membenarkan keinginanmu, akan membantumu untuk memperoleh apa yang engkau inginkan. Tidak lama kemudian terjadilah pertempuran kembali antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mengumpulkan sahabat-sahabat yang gugur di pertempuran tersebut, dan salah satunya adalah sahabat tadi dengan keadaan seperti yang dia katakan, yaitu terpanah di bagian lehernya dan wafat sebagai syahid. Dibawalah sahabat tersebut ke hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Ahwahu, apakah dia orangnya? Apakah benar dia orang yang kemarin mengatakan bahwa saya ingin mati terpanah di tempat di sebelah ini, ya, di daerah lehernya, kemudian saya mati dan masuk surga?" Maka mereka mengatakan, "Na'am." Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqallah fasadaqahu." Nabi kemudian bersabda, dia telah jujur kepada Allah, maka Allah pun membantunya. Allah membenarkan apa yang dia niatkan. Jadi kaum muslimin rahimani Allah wa yakum, masalahnya bukan sekedar apa yang kita inginkan, tapi apakah ada usaha dari kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Jika Anda berharap banyak hal dari tamu ini, yaitu Ramadan, maka hendaknya Anda pun berniat yang jujur dan berusaha dengan keras untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dari bulan Ramadan yang mulia ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.